Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Barabas Media dalam program Rabuku, Rabu Baca Buku. Oke, kita ketemu lagi dengan Silma. Nah, kabarnya Silma kemarin nih lagi sakit nih teman-teman, baru sembuh ceritanya. Iya, Jadi benar. kayak kemarin, ya minggu kemarin kita nggak ada baca buku ya. Mm. Ya, karena kondisi Silma masih belum pulih nih. Nah, alhamdulillah sekarang Silma udah kembali lagi. Gimana nih Silma keadaannya sekarang? Masih agak flu dikit sih, Bang, tapi Oke, udah oke. oke. Jadi kita ready lah ya. Ya, Lanjut terus. Nah, kita masih membahas buku mengenai Think and Think Grow and Grow Rich. Rich nih, teman-teman. Nah, sebagai pengingat kembali, terakhir kita membahas mengenai imajinasi ya, Ya. Selma ya, mengenai imajinasi. Nah, untuk nextnya apa nih, Selma yang akan kita Nah, bahas? nextnya kita ngebahas tentang perencanaan terorganisasi, Hmm, terus kristalisasi keinginan menjadi tidak tindakan, yang oke, dimana ini menjadi langkah keenam dalam menjadi kaya. oke. Nah, sebelum masuk ke bab ini, Hmm, ada persiapan dalam memasuki bab tersebut, yang dimana ini ditulis pada akhir bab sebelumnya. oke. Tulisannya ini bertuliskan, sukses tidak butuh penjelasan, Hmm, dan kegagalan itu tidak membutuhkan alibi. oke. Dan ya, di bab 7 ini, yaitu kita akan ngebahas tentang perencanaan terorganisasi dan kristalisasi keinginan itu menjadi kenyataan. Hmm, Nah, kan kita udah belajar nih bahwa semua yang diciptakan atau yang didapatkan itu dimulai dari bentuk keinginan. hmm, Dan ya, di bab kedua, keinginan itu diinstruksikan untuk mengambil 6 langkah yang praktis. oke. Yang sebagai langkah pertama itu menerjemahkan keinginan itu sendiri ke dalam bentuk uang atau dalam bentuk wujud fisiknya. Hmm, Dan ya, sekarang kita diperintahkan untuk menyusun rencana praktis itu sendiri. oke. Yang dimana pertama, bergabunglah dengan sebuah kelompok beranggotakan sebanyak mungkin Hmm, orang yang Anda butuhkan untuk menciptakan dan menjalankan rencana-rencana untuk mengumpulkan uang itu. oke. Dan yang kedua, sebelum membentuk persekutuan atau mastermind, Hmm, nah, putuskan apa keuntungan dan manfaat dari perkumpulan itu tadi, apa yang ditawarkan di dalamnya. hmm, Dan yang ketiga, itu atur pertemuan dengan anggota kelompok atau mastermind ini, hmm, setidaknya itu tuh 2 kali seminggu atau lebih sering, oke. sehingga kita bisa menyatukan ide kita bersama dan mengumpulkan informasi-informasi yang kita butuhkan. Hmm, Dan yang keempat, itu tuh jaga keharmonisan yang sempurna antara kita atau antara setiap anggota dalam mastermind itu sendiri. hmm, Yang dimana ada beberapa fakta yang harus kita camkan. oke. Yang pertama, Anda itu terlibat dalam rencana yang sangat penting. Hmm, Jadi untuk memastikan kesuksesan, Anda harus memiliki rencana yang sempurna. hmm, Dan yang kedua, Anda memiliki keunggulan pengalaman, pendidikan, kemampuan bawaan, dan juga imajinasi, sama hmm. seperti orang lain yang di dalamnya. Sehingga hal ini selaras dengan metode yang diikuti oleh setiap orang dalam mengumpulkan kekayaan tersebut. Oke. Nah, jadi jika rencana pertama yang kita jalankan itu berhasil, Hmm, kita tuh tidak berhasil, kita bisa menggantinya dengan rencana baru. oke. Jadi, jika rencana baru yang kita buat juga ini gagal, ganti lagi Hmm, dengan rencana-rencana berikutnya. oke. Begitupun seterusnya, sampai kita bisa menemukan rencana yang berhasil. Hmm, Nah, salah satu contohnya, Thomas Edison itu sendiri pernah gagal 10.000 kali oke. sebelum dia berhasil menyempurnakan lampu Hmm, pijar listriknya. hmm, Nah, gitu teman-teman. Jadi, uh, sebagai contoh Thomas Edison hmm, itu, kita tuh diperintahkan bahwa setiap kegagalan setiap metode yang kita lakukan itu tidak ada kata pantang menyerah, yang dimana oke. kita tuh harus belajar dari kesalahan kita untuk mencari di mana kesalahan kita dan kita perbaiki Hmm, untuk itu. Dan ya, Henry Ford itu berhasil mengumpulkan kekayaan, bukan hanya karena otaknya yang superior, hmm, melainkan karena ia memakai dan mengikuti rencana ini yang terbukti matang. oke. Jadi rencana tadi itu yang menjadi matang itu Hmm, sendiri hmm, menjadi bekal kita sebagai oke. penguat kita. Dan ya, melalui rencana-rencana baru itu juga orang-orang
itu tuh tidak akan mudah menyerah. Jadi orang-orang yang memiliki ide konseptual yang dimana mereka tuh berhasil memikirkan ide-ide baru setelah kegagalan mereka, itu adalah orang-orang yang tidak mudah menyerah. Orang yang mudah menyerah itu tidak akan pernah menang atau bahkan menjadi pemenang karena dia nggak belajar dari kegagalannya itu sendiri. Dan ya, adapun cara-cara pemasaran jasa pribadi kita. Nah, kan kita kan mau memasarkan diri kita nih. Nah, kita nih ada tipsnya nih, cara-cara pemasaran jasa pribadi kita. Dan yang pertama itu dimulai dalam bentuk kompensasi untuk jasa pribadi dalam bentuk penjualan ide. Dan yang dibahas konsep sebelumnya. Nah, ide itu sendiri yang menjadi salah satu modal awal kita untuk mendapatkan cuan itu sendiri. Dan dia sebagai pemimpin ini nih tentunya dia memiliki konseptual yang tinggi. Jadi kita nih Bang, dalam kehidupan itu ada 2 garis Bang. Yang dimana 2 tipe orang di dunia ini nih, itu tuh dikenal sebagai satu pemimpin dan satu lagi pengikut. Nah, jadi pemimpin ini jika dia memiliki konseptual yang tinggi, tentu dia akan terus memimpin. Dan sementara pengikut ini sendiri, yang jika dia memiliki konseptual itu, tentunya dia akan merasa bahwa kenapa saya harus mengikuti pemimpin saya? Kenapa saya nggak memimpin juga? Dan itulah yang jadi salah satu ide untuk membekali kita itu sendiri. Dan ya sebagai pengikut kan rata-rata orang kayak ya udahlah ngikutin atasan aja gitu kan. Seharusnya itu salah. Dia tuh harus membuka pikiran dia gimana caranya dia seperti bos dia itu sendiri. Nah, di dalam buku ini ada karakteristik utama kepemimpinan. Yang pertama itu gagah berani. Jadi berdasarkan pengetahuan dari bidang yang dikuasainya atau dibahasnya atau yang dimiliki oleh dia sendiri, itu tuh orang yang gagah berani itu memiliki rasa kepercayaan diri dan tingkat keberanian yang dimana tidak ada pengikut cerdas yang akan berlama-lama didominasi oleh pemimpin. Nah, jadi ketika dia udah gagah berani itu, dia akan merasa bahwa dirinya itulah yang mendominasi, bukan didominasi gitu. Nah, dan yang kedua itu pengendalian diri. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri sendiri itu nggak akan pernah bisa ngendaliin orang lain. Dan yang ketiga itu adil. Tanpa rasa keadilan, kita nggak akan bisa menjadi pemimpin dan menjaga rasa hormat kita kepada pengikut kita gitu. Dan yang keempat itu ketepatan keputusan, yang dimana orang yang bimbang dalam mengambil keputusan itu menunjukkan bahwa mereka kurang yakin terhadap diri mereka sendiri. Dan ketika orang melihat itu, dia sendiri aja kurang yakin nih sama diri dia sendiri. Gimana mau memimpin pengikut-pengikutnya? Gitu. Dan yang kelima, itu ketepatan rencana. Di mana pemimpin itu harus bisa memimpin gerak berdasarkan pemikiran tanpa rencana praktis yang pasti, ibarat kapal tanpa kemudi gitu. Lambat laun kapal itu tuh akan terdampar kan di karang. Nah, gitu Bang. Dan yang keenam itu melakukan lebih dari yang diminta. Salah satu beban kepemimpinan adalah bersedia melakukan daripada yang mereka minta dari para pengikutnya sebagai resiko dari menjadi seorang pemimpin. Dan yang ketujuh, kepribadian yang menyenangkan. Gak ada orang yang ceroboh atau sembrono yang bisa menjadi pemimpin gitu. Dan yang kedelapan, simpati dan memahami. Kesembilan itu penguasaan detail dan 10 kemampuan mengambil alih tanggung jawab sepenuhnya. Jadi, pemimpin yang sukses itu bersedia mengambil alih tanggung jawab atas kesalahan dan kekurangan dari para pengikutnya. Dan yang ke-11 itu kerjasama. Pemimpin yang sukses harus paham gimana caranya menempatkan prinsip-prinsip kerja dia pada para pengikutnya. Gitu. Dan ia berdasarkan persetujuan dan simpati pengikutnya, itu tuh ada 2 jenis pemimpin Bang. Ada 2 kepemimpinan. Yang pertama itu berdasarkan persetujuan. Dan yang kedua itu berdasarkan paksaan. Nah, apa sih bedanya? Berdasarkan persetujuan ini,
dia tuh berdasarkan persetujuan dari para pengikutnya dan dari kemampuan diri dia sendiri. Sementara paksaan ini nih karena mendesak, Bang. Jadi dia tuh dipaksa menjadi seorang pemimpin. Nah, lambat laun kepemimpinan yang menjadi paksaan ini tentunya akan merasa terintimidasi oleh kepemimpinan itu sendiri, sehingga dia nggak cocok di kepemimpinan itu sendiri. Makanya sebagai seorang pemimpin kita tuh harus melihat kondisi kita juga, gimana kita nih mau nggak memimpin itu gitu. Nah gitu Bang, jadi ada 2 tipe kepemimpinan itu sendiri. Dan ya ada juga di sini di dalam buku ini tercantum 10 penyebab utama kegagalan kepemimpinan. Yang pertama, ketidakmampuan mengelola detail. Sebagai seorang pemimpin kita harus tahu setiap detail dalam proyek yang udah kita kerjakan. Dan yang kedua, tidak mau melakukan pekerjaan kasar. Jadi ibaratnya kayak bos tuh nyuruh-nyuruh aja gitu. Nah, seharusnya sebagai seorang pemimpin, orang yang paling hebat di antara kalian harus menjadi pelayan untuk semua orang gitu. Dan yang ketiga, mengharapkan imbalan atas apa yang mereka ketahui, bukan apa yang mereka lakukan dengan apa yang mereka ketahui. Jadi, sebagai seorang pemimpin tuh kita nggak boleh mengharapkan imbalan atas ilmu yang kita dapatkan. Seharusnya kita sebagai seorang pemimpin mengayomi bawahan-bawahan kita tuh dengan ilmu yang kita punya itu sendiri. Dan yang keempat, takut tersaingi oleh pengikutnya. Nah, seharusnya sebagai seorang pemimpin kita tuh harus mengapresiasi para pengikut kita kalau misalkan mereka berhasil gitu. Bukan malah merasa terintimidasi oleh keberhasilan dari bawahannya. Dan yang kelima, tidak punya imajinasi. Jadi, tanpa imajinasi, pemimpin tidak mampu menghadapi keadaan darurat, yang dimana dalam membuat rencana yang bisa dipakai untuk memandu pengikutnya secara efisien, tentunya itu harus membutuhkan imajinasi. Dan yang keenam, itu mementingkan diri sendiri. Dan tentunya ini udah pasti nggak boleh sih. Dan yang ketujuh, itu pemarah. Para pengikut tidak merasa dihormati jika pemimpin itu memiliki sikap pemarah. Dan yang kedelapan, tidak setia. Bagaimana sih caranya seorang pemimpin itu nggak setia sama pengikutnya, nggak setia pada proyeknya? Tentu itu menjadi salah satu pelanggaran. Dan yang kesembilan, menekankan pada wewenang pemimpin. Jadi dia tuh hanya menekankan pada fokusnya sebagai pemimpin. Jadi kayak misalkan, kamu kenapa membantah? Kan saya bosnya gitu. Nah seharusnya itu nggak boleh Bang. Karena dalam kita memimpin, kita juga harus udah tahu gimana keadaan kita dalam mengelola pengikut-pengikut kita itu sendiri. Dan yang ke-10, menggunakan gelar. Nah, kan banyak nih pemimpin yang cakap tidak memerlukan gelar untuk memperoleh rasa hormat. Banyak kan yang pemimpin tuh yang menggunakan gelar mereka untuk mendapatkan rasa hormat itu sendiri dari pengikutnya. Nah, terus ada juga ladang subur tempat kepemimpinan baru akan dibutuhkan. Jadi di buku ini nih nyantumin beberapa bidang-bidang yang mungkin kemungkinan besarnya akan membutuhkan seorang pemimpin. Dan yang pertama itu di bidang politik, di mana kebutuhan akan pemimpin baru di bidang politik selalu paling kuat. Tuntutannya yang ada menunjukkan keadaan mendesak. Dan yang kedua itu di bidang bisnis Bang. Bisnis keuangan sedang mengalami reformasi, yang dimana para pemimpin di bidang ini hampir kehilangan kepercayaan dari publik. Dan tentunya para eksekutif keuangan telah merasakan kebutuhan reformasi itu dan mereka harus sudah memulainya untuk mencari para pemimpin itu sendiri. Dan yang ketiga itu di bidang industri, yang dimana membutuhkan pemimpin-pemimpin baru untuk mencari atau membuka ide pikir yang baru. Harus berinovasi ya. Dan yang keempat itu pemimpin agama masa depan. Kan banyak nih Bang yang agamanya tuh hanya memperhatikan pada kebutuhan kaidah akhlaknya aja. Sementara kita juga harus ngelihat proses perkembangan zaman kita. Cara kita menyampaikan dengan zaman dulu dengan zaman yang sekarang tentunya itu berbeda. Nah gitu. Dan yang kelima itu profesi hukum. Hukum, kedokteran, pendidikan, pemimpin mode baru tentunya itu membutuhkan yang namanya pembelajaran kan Bang. Dan yang di sini ternyata bidang khususnya itu pendidikan. Yang dimana
pemimpin masa baru harus menjalani dan bagaimana menerapkan pengetahuan yang mereka terima di sekolah kepada orang-orang. Mereka harus menambah praktik dan mengurangi teori. Karena anak sekarang lebih banyak suka pada terjun praktik dibandingkan teori. Dan yang keenam, itu pemimpin baru akan dibutuhkan di bidang jurnalisme. Media massa menjadi sukses dan harus dipisahkan dari perlakuan istimewa yang dibebaskan dari subsidi periklanan. Jadi, ini hanyalah beberapa bidang peluang bagi para pemimpin baru dan kepemimpinan gaya baru yang tersedia pada saat ini. Dunia tengah mengalami perubahan pesat. Itu berarti media merupakan sarana untuk mempromosikan perubahan dalam kebiasaan baru manusia itu sendiri. Dan di sini juga nyantumin kapan dan bagaimana melamar untuk suatu jabatan. Nah, metode yang paling langsung dan efektif dalam mempertemukan pembeli dan penjual jasa pribadi itu ada 5. Yang pertama itu agen tenaga kerja, yang dimana kita tuh harus memilih agensi yang memiliki reputasi baik, yang dimana bisa memanage catatan pencapaian atau keberhasilan kita dengan mempromosikannya secara memuaskan gitu. Yang kedua itu menggunakan iklan di surat kabar atau bahkan jurnal niaga, majalah maupun di internet. Nah, iklan lowongan biasanya dapat dikendalikan untuk memberikan hasil memuaskan bagi mereka yang melamar pekerjaan administrasi atau posisi dengan upah yang biasa. Dan yang ketiga itu surat lamaran pribadi yang ditunjukkan kepada firma-firma atau individu tertentu yang cocok dengan kebutuhan jasa yang ditawarkan. Nah, biasanya ini nih diketik dengan rapi dan selalu ditandatangani oleh penulisnya. Dan yang keempat itu lamaran melalui hubungan pribadi. Bila mana memungkinkan, pelamar harus berusaha mendekati calon pembelinya dulu. Dan yang kelima itu lamaran secara langsung, yang dimana pada beberapa kasus memungkinkan akan lebih efektif jika pelamar menawarkan jasa yang mereka punya secara langsung kepada calon pembeli dengan memberikan pernyataan tertulis tentang kualifikasi untuk posisi yang dibutuhkan itu sendiri. Dan ya, adapun informasi yang harus dicantumkan dalam resume kita, dalam menulis CV biasanya. Nah, yang pertama itu pendidikan. Pendidikan itu tulislah dengan singkat tapi padat, yang dimana lembaga pendidikan merupakan tempat kita untuk menuntut ilmu dan spesialisasi bidang yang kita ambil. Dan yang kedua itu pengalaman. Jika kita memiliki pengalaman yang mirip dengan posisi yang dicari, nah jelaskan dengan lengkap. Sehingga kita juga menyebutkan nama dan alamat dari mantan pemberi kerja kita itu sendiri. Dan pastikan dengan jelas pengalaman khusus apa saja yang akan membantu kita dalam mengisi posisi yang kita inginkan itu. Dan yang ketiga, referensi. Setiap perusahaan ingin mengetahui rekam jejak dari calon pegawai yang mencari posisi pengemban tanggung jawab. Nah, jadi kita tuh harus harus cari tahu gimana pemberi kerja terlebih dahulu, terus guru-guru yang mengajar kita, tokoh-tokoh penting dalam penilaian yang kita dapatkan, itu biasanya dicari dari referensi dari si perusahaannya itu. Dan yang keempat, melamar untuk posisi tertentu, hindari lamaran untuk posisi tanpa menjabarkan dengan tepat posisi apa yang Anda cari. Jadi jangan pernah melamar hanya untuk posisi yang tidak jelas, yang dimana kita tuh harus nunjukin posisi apa yang kita ambil dan kualifikasi khusus apa yang kita miliki dalam mengambil itu. Dan yang kelima, jelaskan kualifikasi tadi untuk posisi tertentu yang Anda lamar. Berikan detail mengapa kita harus memilih posisi tersebut dan mengapa harus kita yang pantas untuk mendapatkan posisi itu. Dan yang keenam, tawarkan diri mengikuti masa kerja percobaan. Nah, jangan langsung menargetkan gaji. Tawarkan dulu masa percobaan kerja kita. Dengan tujuannya untuk memupuk rasa percaya diri kita terhadap kemampuan dalam mengisi profesi itu sendiri. Dan yang kedua, rasa percaya diri itu akan menjadi salah satu calon keputusan atau
nilai plus sendiri bagi perusahaan dalam memilih kita. Dan yang ketiga, tekad kita untuk mendapatkan posisi itu tentunya akan semakin kuat ketika kita sudah menjalaninya. Dan yang ketujuh, pengetahuan tentang bisnis calon pemberi kerja Anda. Nah, sebelum melamar suatu posisi, lakukan riset secukupnya tentang bisnis yang kita mau ambil itu. Kita harus kenal dulu nih. Kita harus kenal dan kita harus paham tentang posisi dan bisnis yang kita ambil. Nah, gitu Bang. Dan di sini ada pun cara mendapatkan posisi yang benar-benar kita inginkan. Kan tadi udah isi resumenya. Terus ini cara kita mendapatkan posisi itu. Nah, yang pertama, putuskan pekerjaan apa yang Anda inginkan. Jika pekerjaan itu belum ada, mungkin Anda bisa menciptakannya. Jadi jangan pada fokus pada pekerjaan yang dicari. Jika pekerjaan yang kita cari itu nggak ada, ya kita ciptakan. Yang kedua, pilihlah perusahaan atau individu tempat yang Anda inginkan bekerja. Dan yang ketiga, mempelajari calon pemberi kerja Anda, bagaimana kebijakan personalisasinya dan peluang karirnya. Dan yang keempat, berdasarkan analisis tentang diri Anda, bakat dan kecakapan Anda. Cari tahu apa yang dapat Anda tawarkan untuk rencana jalan yang memberikan manfaat, jasa, pengembangan, atau bahkan ide. Dan yang kelima, lupakan pekerjaan. Lupakan apakah ada lowongan atau tidak. Lupakan rutinitas biasa. Apakah Anda punya pekerjaan untuk saya? Berkonsentrasilah pada apa yang Anda berikan. Jadi kita tuh jangan hanya fokus pada apa yang kita dapatkan. Kita tuh juga harus fokus pada apa yang kita berikan sebagai umpan balik dari hasilnya, uangnya itu sendiri. Dan yang keenam, setelah Anda memiliki rencana, aturlah dengan penulis berpengalaman untuk membantu Anda menuangkan di kertas dengan rapi dan lengkap. Nah, jadi kita tuh harus cari tahu ke orang. Cari tahu sebagai guru panduan kita, gimana sih cara nulis yang baik. Dan yang ketujuh, berikan tulisan ini kepada orang yang berwenang untuk membuat keputusan. Setiap perusahaan mencari yang dapat memberikan nilai baik itu ide ataupun jasa maupun koneksi. Nah, gitu. Terus ada cara baru memasarkan jasa. Nah, cara barunya pekerjaan kini menjadi kemitraan. Jadi pekerjaan yang kita cari itu dijadikan sebagai kemitraan, yang dimana tentunya kemitraan ini bersifat dan terdiri atas pemberi kerja, pekerja, dan publik yang mereka layani. Jadi pekerjaan yang diubah jadi kemitraan itu berfokus pada melayani publik secara efisien. Nah, ibaratnya budi bahasa atau pelayanan gitu. Terus ada beberapa peringkat KKS. KKS itu kualitas, kuantitas, semangat. Kualitas jasa ditafsirkan sebagai pelaksanaan setiap detail pekerjaan, baik itu terkait posisi atau bahkan cara kita yang paling efisien untuk mengedepankan tujuan kita. Dan yang kuantitas itu harus diartikan sebagai kebiasaan. Yang dimana kebiasaan ini memberikan semua jasa yang kita punya, yang kita cakap, untuk kita lakukan sepanjang waktu dan meningkatkan jumlah jasa yang kita berikan. Dan yang ketiga itu semangat, yang dimana semangat layanan harus ditafsirkan sebagai kebiasaan berperilaku yang ramah dan harmonis, yang dimana dapat menimbulkan kerjasama dan ikatan baik antar sesama rekan kerja. Gitu. Nah, adapun nilai modal jasa. Orang yang berpenghasilan diperoleh sepenuhnya dari penjualan jasa pribadi adalah pedagang. Benar kan? Nah, sama dengannya orang yang menjual komoditas. Dan orang tersebut seharusnya tunduk pada aturan pelaksanaan yang sama pada dagang itu. Nah, ini ditekankan karena sebagian besar orang hidup dengan menjual jasa pribadi, berbuat kesalahan dengan menganggap diri mereka bebas dari aturan perilaku dan tanggung jawab. Seharusnya mereka itu tetap terlibat dalam memasarkan komoditasnya gitu. Nah, jika kita di sini ngebahas jika kita memiliki modal aktual atau otak
itu bisa ditentukan dari jumlah penghasilan yang dapat dihasilkan. Jadi nilai modal kita itu menentukan jumlah uang yang kita hasilkan. Ya di mana otak ini merupakan kompeten. Otak ini merupakan modal yang jauh lebih berharga daripada modal yang kita perlukan dalam berbisnis. Nah, karena otak ini merupakan bentuk modal, tentunya nggak akan pernah ngalamin penyusutan, Bang. Yang dimana mereka tuh akan bersifat permanen tanpa melalui yang namanya depresiasi. Yang dimana bentuk modal ini nggak bisa dicuri atau bahkan dibelanjakan. Bagi para pembisnis, uang tidak akan bernilai dengan atau bernilai sama dengan gundukan pasir. Jika tidak dicampurkan dengan otak begitu. Oke, Silma. Nah, ini ya berarti kita membahas bagaimana tadi tindakan yang terorganisir kayak gitu ya. Nah, pertama tadi Silma bilang bahwa ya kita harus jadi pemimpin dulu kayak gitu. Nah, tadi tipe orang tuh ada dua ya. Ada pemimpin, ada pengikut. Nah, sebelum kita bisa menjadi seseorang yang bisa membuat planning atau menjadi seseorang yang bisa melakukan tindakan secara terorganisir, ya kita harus paham dulu bahwa kita bisa menjadi seorang pemimpin. Tadi sudah diceritakan beberapa langkah menjadi seorang pemimpin, dan pada akhirnya tadi diimplementasikan implementasinya dalam pencarian kerja ya. Ya kita mencari kerja ataupun dalam membuat sebuah bisnis kayak gitu ya. Jadi tadi Sima udah membahas beberapa hal tindakan plan ya, tindakan terorganisasi seperti apa nih yang harus kita lakukan. Pada intinya kita harus sadar bahwa kita itu sebenarnya bisa menjadi seorang pemimpin dan itu harus kita lakukan kayak gitu ya, agar kita menjadi seorang yang bisa merencanakan sesuatu kayak gitu. Oke. Masih banyak sih Bang bab 7-nya. Mungkin bisa kita bahas di next video kali ya. Kayak gitu. Boleh. Banyak. Oke, thank you Silma. Sama-sama Bang. Kali ini terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi.